Halo teman-teman, selamat datang di podcast Prima 1. Di podcast ini kita akan ngobrol santai tentang tokoh-tokoh panutan yang mencerminkan nilai berakhlak. Mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, sampai kolaboratif. Bukan dalam bentuk teori, tapi lewat cerita nyata yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari sebagai pelayan publik. Nah, di podcast ini yang akan berbagi tokoh panutannya tidak hanya ada saya, Hima, tapi juga ada Kak Cahyadi, Kak Lastri, Kak Ferry, dan Kak Haidir. Halo kakak-kakak, sapa dulu dong teman-teman kita. Oh, halo. Halo. Oke, Halo. untuk mengawali, nah, saya nih yang akan bercerita duluan, gimana? Gak apa-apa ya? Oke, jadi tokoh yang saya pilih adalah Bapak Handri Satriago. Nah, Bapak Handri Satriago ini dikenal sebagai salah satu tokoh kepemimpinan Indonesia. Pernah menjabat sebagai CEO General Electric Indonesia, Bapak Handri juga berperan sebagai thought leader dan membagikan pengalaman praktis sekaligus refleksi nilai kehidupan. Nah, setelah saya sedikit berbagi, sekarang giliran teman-teman saya nih. Silahkan perkenalkan diri, ceritakan sedikit latar belakangnya dan juga tokoh panutan yang dipilih. Dan apa alasannya memilih tokoh tersebut? Yang pertama, saya ada Kak Cahyadin. Silakan Kak Cahyadin. Terima kasih Kak Hima. Halo teman-teman, perkenalkan saya Cahyadin. Saya adalah CPNS Widya Suara Ahli Pertama di Bappenas Mataram. Terima kasih. Ya, saya akan menceritakan secara singkat satu tokoh pilihan saya, yaitu Bapak Budi Gunadi Sadikin. Beliau itu adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Beliau ini memiliki kiprah yang unik karena latar belakang beliau adalah perbankan, namun beliau bisa mengambil peran yang strategis di Kementerian Kesehatan. Melalui tangan beliau juga ada transformasi kesehatan yang kita kenal dengan 6 pilar transformasi kesehatan sebagai fondasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi beliau menginisiasi itu untuk kemakmuran masyarakat Indonesia di bidang kesehatan. Jadi patut beliau diambil sebagai panutan, bukan hanya bagi saya tapi juga bagi kita semua. Terima kasih Kak Ima. Terima kasih Kak Cahyadin. Jadi Kak Cahyadin ini memilih Bapak Budi Gunadi Sadikin. Nah, kita semua udah tahu nih, ini Bapak Menkes kita. Nah, tapi saya juga mau tahu nih teman-teman yang lain memilih tokoh siapa aja nih. Yang kedua mungkin saya akan ke Kak Ferry. Silahkan Kak Ferry, siapa nih tokoh pilihannya? Oke, terima kasih Kak Hima. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Ferry Fitriana, CPNS PLP dari Poltekkes Banjarmasin. Tokoh yang saya pilih sebagai panutan adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Terawan Agus Supranto, spesialis radiologi konsultan. Nah, kenapa sih saya pilih beliau? Karena Dr. Terawan dikenal sebagai sosok dokter dan Menteri Kesehatan yang memiliki dedikasi tinggi dalam meningkatkan kesehatan di Indonesia. Beliau juga selalu menempatkan kepentingan pasien dan masyarakat sebagai prioritas, menunjukkan profesionalisme yang patut dicontoh oleh tenaga kesehatan dan maupun masyarakat luas. Terima kasih Kak Hima. Wah, terima kasih Kak Ferry. Jadi Kak Ferry ini memilih Dr. Terawan, seorang dokter di Indonesia yang kita juga udah tahu lah ya kiprahnya seperti apa di dunia medis. Oke, terima kasih Kak Ferry. Sekarang saya mau lanjut ke Kak Sulastri. Silahkan Kak Sulastri, siapa tokoh pilihan Kak Sulastri? Terima kasih Kak Hima. Halo semua, perkenalkan saya Sulastri, CPNS Widya Suara Ahli Pertama dari Bappenas Mataram. Jadi sama seperti Kak Ferry, saya juga menginspirasi tokoh kesehatan seorang dokter, yaitu Dr. Ferdinand Lumbang Tobing yang dari Sibolga. Nah, beliau ini merupakan salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Bahkan beliau ini sebagai dokter pengawas ketika Rumusa di Sibolga, dan beliau itu menolong tentara Jepang, bahkan ke tentara Jepang itu yang menjajah Indonesia. Jadi saya sangat terinspirasi dengan beliau. Terima kasih. Terima kasih Kak Sulastri. Kak Sulastri memilih Dr. Ferdinand. Oke, nah sekarang kita yang terakhir nih ke Kak Haidir. Kak Haidir mau pilih siapa nih Kak? Silakan. Oke, terima kasih Kak Hima. Perkenalkan, nama saya Haidir Iqbal. Saya CPNS Widya Suara di Bappenas Mataram. Berhubung saya dari Makassar, maka saya memiliki tokoh panutan adalah Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Beliau adalah mantan wakil presiden di era Pak Jokowi dan era Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Mengapa saya memilih beliau? Karena Pak JK merupakan tokoh panutan yang inspiratif karena kemampuan taktisnya dalam menyelesaikan konflik melalui jalur perdamaian, serta integritasnya dalam memadukan jiwa kewirausahaan dengan pengabdian sebagai negarawan. Mungkin itu penyampaian singkat tentang tokoh panutan saya. Terima kasih Kak Hima. Oke, terima kasih Kak Haidir. Jadi kita udah punya 5 tokoh. Yang pertama ada Bapak Handri Satriago, ada Bapak Budi Gunadi Sadikin, kemudian ada Dr. Terawan, yang keempat ada Dr. Ferdinand, yang terakhir ada Pak Yusuf Kalla. Nah, kita akan voting nih teman-teman. Kayaknya kita perlu membahas satu tokoh yang akan kita ulik-ulik, kita analisis lebih lanjut. Nah, nilai-nilai berakhlak apa saja yang selama ini
pernah diterapkan oleh tokoh-tokoh ini. Oke. Yang paling banyak itu adalah Bapak Budi Gunadi Sadikin ya teman-teman. Setuju? Kita akan bahas Bapak Menkes kita. Bagaimana? Setuju. 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 Oke. Kak Ima. Setuju. Oke, sekarang kita sudah menentukan tokoh yang akan kita bahas yaitu adalah Bapak Budi Gunadi Sadikin ya. Nah, saya ingin tahu nih profil Bapak Budi Gunadi Sadikin itu seperti apa gitu ya. Mungkin Kak Cahyadi bisa diceritakan seperti apa? Oke, terima kasih Kak Hima dan teman-teman semuanya sudah memilih Pak BGS sebagai tokoh panutan yang akan kita bahas bersama ya. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Pak BGS ini supaya nanti kita bisa membahas lebih lanjut terkait dengan nilai-nilai berakhlaknya. Ya, Pak BGS ini adalah salah satu menteri yang unik di Indonesia karena latar beliau itu bukan sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan, namun latar beliau itu dari perbankan. Kiprahnya dalam penanggulangan COVID-19 sehingga beliau itu dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, khususnya dengan kepemimpinan beliau itu dalam menciptakan reformasi sistem kesehatan Indonesia pasca pandemi. Latar belakang beliau sebelum di pemerintahan itu, Pak BGS itu memiliki pengalaman yang panjang di sektor profesional dan perbankan. Karirnya dimulai sebagai Information Technology Officer di IBM Asia Pasifik di Tokyo, kemudian berlanjut di PT Bank Bali dan PT Bank Danamon, hingga beliau menjabat sebagai Direktur Mikro dan Retail Bank Mandiri serta Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum pada periode 2017 sampai 2019. Dan kemudian beliau dipercaya menjadi Menteri Kesehatan di masa pemerintahan Pak Joko Widodo. Namun sampai saat ini beliau masih dipercaya. Artinya beliau memiliki kontribusi yang baik dalam membangun kesehatan di Indonesia. Akhirnya dipilih kembali oleh Pak Presiden Prabowo untuk menjadi Menteri Kesehatan. Sampai hari ini beliau masih menjabat dan masih melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Itu adalah profil singkat dari Pak BGS. Terima kasih Kak Hima, saya kembalikan ke Kak Hima. Terima kasih Kak Cahyadi. Wah, kontribusi Pak Menkes ini untuk Indonesia ternyata sangat banyak ya. Nah, kalau gitu kita coba analisis nih nilai-nilai berakhlak yang bisa kita pelajari dari Pak Budi ini. Mungkin saya akan coba ke Kak Sulastri dulu ya Kak Sulastri. Nah, mungkin dari nilai berakhlak yang berorientasi pelayanan. Nah, menurut Kak Sulastri ini apa yang bisa dipelajari dari Pak Budi? Silakan Kak. Ya, menurut saya dari beliau ini banyak sekali yang bisa kita kutip terutama dalam nilai berorientasi pelayanan ya. Jadi berorientasi pelayanan ini Pak BGM itu dia berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Sangat terlihat ya. Beliau itu juga dia sangat peduli terhadap masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal dan di daerah perbatasan. Dan juga beliau itu membuat platform Satu Sehat dan itu saya rasakan sendiri. Dan satu lagi beliau itu menggagas medical check up secara gratis dan itu saya rasakan dan kita sebagai CPNS patut untuk mencontoh sikap proaktif dari beliau. Satu lagi yang mau saya sampaikan terkait nilai akuntabilitas, di mana seperti yang kita tahu bahwa prioritas daripada beliau itu adalah penanganan stunting dan COVID. Jadi beliau itu langsung turun ke lapangan. Kita bisa lihat sendiri melalui media, di mana media itu menunjukkan upaya akuntabilitas dan monitoring secara langsung. Jadi beliau itu bukan hanya melaporkan itu secara administrasi gitu. Jadi fakta konkretnya dia langsung kunjungan rutin ke berbagai provinsi baik di Jawa maupun Sumatera. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulastri. Ternyata Bapak Budi ini sangat memperhatikan ya wilayah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Sangat mencerminkan sekali bahwa beliau ini sangat berorientasi pelayanan. Kemudian juga tadi selalu ada kunjungan rutin untuk memonitor setiap pelaksanaan di daerah ya. Jadi di situ tercermin sekali akuntabilitasnya. Terima kasih Kak Lasri. Kita jadi belajar banyak ya. Nah sekarang saya mau coba lanjut ke siapa nih ya? Siapa ya? Mungkin ke Pak Haidir. Kak Haidir. Oke deh. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Hima. Betul yang disampaikan tadi dari Kak Lastri tentang nilai-nilai berakhlak dari Pak Budi Sadikin ini. Yang pertama, nilai kompeten. Menurut saya, semangat belajar tanpa batas Pak Budi ini membuktikan bahwa kompetensi melampaui latar belakang formal. Meskipun bukan seorang dokter, beliau mampu menguasai kompleksitas sistem kesehatan melalui kemampuan belajar yang kuat, riset mendalam, dan berani menghadapi tantangan baru di setiap amanah yang diterima. Beliau juga memiliki kinerja terbaik dan solutif. Bagi beliau, kompetensi berarti memberikan hasil nyata. Hal ini terbukti dari transformasi teknologi Satu Sehat yang dibahas tadi Kak Lastri, yang berbasis data dan ilmu pengetahuan. Beliau menunjukkan bahwa dedikasi pada tugas adalah cara terbaik untuk meningkatkan kualitas organisasi dan membantu sesama. Tentang nilai kedua, tentang nilai harmonis, menurut pandangan saya, Pak Budi ini memiliki sifat menghargai keberagaman. Pak Budi merangkul semua pihak di sektor kesehatan tanpa memandang latar belakang.
Sikapnya ini mengubah perbedaan pendapat menjadi kekayaan ide, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif demi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, Pak Budi juga membangun budaya tolong-menolong. Beliau mengedepankan kolaborasi antar masyarakat. Dengan kepemimpinannya yang solutif, beliau memangkas hambatan birokrasi guna menciptakan suasana kerja yang nyaman dan pelayanan masyarakat yang tulus. Jadi, mari kita teladani dedikasi Pak Budi Gunadi ini dengan terus mengasah kompetensi diri dan merajut harmoni demi mewujudkan transformasi kesehatan yang lebih baik seluruh rakyat Indonesia. Itu Kak Hima pendapat saya. Terima kasih. Wah, kita belajar banyak ya dari Pak Budi, yaitu semangat belajar tanpa batas, kemudian juga tampak dari sikapnya yang menghargai keberagaman juga ya. Nah, terima kasih Kak Haidir, kita jadi menambah nih pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Budi. Mungkin selanjutnya saya mau ke Kak Ferry nih. Kak Ferry, apa nih yang bisa kita ambil lagi dari Pak Budi nih Kak? Terima kasih, Kak, silakan. Oke, terima kasih Kak Hima. Beberapa nilai yang bisa saya ambil dari Pak Budi adalah loyal dan adaptif. Yang pertama, loyal itu berarti setia ya Kak ya. Bicara soal kesetiaan nih, Pak Budi tercermin dari pengabdiannya yang konsisten dalam menjalankan amanah dari Presiden yang terlihat dari dedikasinya saat menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN 1, di mana beliau berperan aktif dalam mengelola BUMN secara profesional dan transparan. Kesetiaan beliau berlanjut ketika dipercaya sebagai Menteri Kesehatan, di mana BGS terus menunjukkan komitmen tinggi dalam memperkuat sistem ketahanan nasional menangani pandemi COVID-19 dan memastikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, beliau juga tidak anti kritik, di mana beliau selalu menghadapi kritik dengan cara klarifikasi secara profesional berbasis fakta, dengan tujuan menjaga nama baik instansi dan pimpinan. Kemudian, nilai yang kedua yang saya ambil adalah adaptif. Seperti yang disampaikan oleh Kak Cahyadin, di mana Bapak BGS ini awalnya merupakan seorang perbankan. Kemudian beliau ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan di tengah krisis pandemi COVID-19. Kemampuan ini menunjukkan fleksibilitas, ketangguhan, dan kesiapsiagaan BGS dalam menghadapi tantangan baru demi kepentingan bangsa dan masyarakat. Kemudian, BGS juga memberikan inovasi dalam sistem kesehatan, seperti pilar transformasi kesehatan, termasuk Satu Sehat yang sudah dijelaskan tadi sama Kak Sulastri dan Kak Haidir. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Ferry. Ternyata loyalitas dari Pak Budi ini sudah tercermin ya dari pengabdiannya kepada Indonesia yang konsisten dalam menjalankan amanah negara. Kemudian juga Pak Budi ini adaptif ya, terlihat dari kemampuannya untuk beralih lintas sektor gitu kan. Terima kasih Kak Ferry. Yang terakhir ini kita punya Kak Cahyadin nih. Kak Cahyadin, gimana? Apakah ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari Pak Budi? Oke, terima kasih Kak Hima. Tadi dari kakak-kakak sebelumnya sudah menjelaskan nilai-nilai berakhlak yang sudah sangat komplit ya, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Namun, ada satu nilai yang belum dibahas, yaitu kolaboratif. Pak BGS ini pernah dipercaya menjadi pemimpin yang inisiasi kesehatan global, ya G20. Itu pertemuan yang menghadirkan 70 delegasi mancanegara dan 50 delegasi lokal. Pada pertemuan itu beliau menjadi pemimpin rapatnya, beliau memastikan dan mendorong semua terlibat dalam kolaborasi bagaimana memastikan akses yang setara terhadap vaksin, obat-obatan, diagnostik, dan alat kesehatan lainnya selama pandemi atau krisis kesehatan. Beliau itu sepertinya muncul idenya itu belajar dari COVID. COVID kan semua negara itu terbatas dengan aksesnya, terus terhadap vaksinnya, diagnostiknya. Jadi pasca pandemi itu dengan adanya pertemuan lintas negara ini, beliau menginisiasi itu bahwa semua negara ini harus terlibat dalam memberikan kontribusi. Ini adalah penanaman nilai kolaborasi atau kolaboratif. Karena salah satu kode etik dari kolaboratif itu adalah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi, dan itu beliau lakukan. Semua negara diajak berkontribusi untuk memberikan semua akses yang lebih luas terhadap masyarakat dunia, ya, bukan hanya untuk Indonesia. Karena belajar dari COVID itu kan luar biasa dampaknya. Jadi pasca COVID beliau memperbaiki itu dengan mengajak semua negara terlibat ya untuk sama-sama mempersiapkan kalau ada krisis kesehatan lebih lanjut di masa depan. Itu satu nilai dari kolaboratif. Yang kedua dari kolaboratif itu juga kebijakan beliau berbasis data. Jadi Pak BGS ini pernah menginisiasi kolaborasi dengan organisasi internasional yang bernama Institute for Health Metrics and Evaluation atau IHME. Ini tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas kebijakan Indonesia itu khususnya di bidang kesehatan berbasis data. Ya, jadi kalau berbicara kebijakan itu kan bukan hanya tentang strategi apa yang ingin kita capai, tapi harus didukung oleh data. Kenapa kita harus
menjadikan ini adalah target kita. Jadi harus ada data dukungnya. Dengan kerjasama atau kolaborasi ini, ya beliau menganggap bahwa melalui data itu akan bisa memperbaiki capaian di masa depan. Karena kebijakan-kebijakan atau program-program itu sudah disusun berdasarkan data. Dan itu beliau bangun melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga baik nasional maupun internasional. Kalau untuk data ini beliau menginisiasi kolaborasi dengan IHME atau Institute for Health Metrics and Evaluation. Itu dua nilai dari nilai kolaboratif yang saya internalisasi, bukan hanya untuk saya tapi sebagai bagian dari pemerintahan. Kita sebagai calon ASN itu bisa menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Itu Kak Ima, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Ima. Baik, kita sudah mendengarkan ya ternyata Bapak Budi Gunadi Sadikin ini baik di tingkat nasional maupun di tingkat global ini sudah mencerminkan nilai-nilai berakhlak ya. Nah, mungkin dari teman-teman ini kita juga bisa belajar dari Pak Budi ya untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak ini nanti saat kita sudah bertugas sebagai PNS di instansi masing-masing. Oke, kakak-kakak, terima kasih tentang pembahasan hari ini ya. Kita dapat insight yang banyak sekali. Nah, semoga percakapan kita hari ini itu tidak berhenti sebagai wacana ya kakak, tetapi juga bisa menjadi pengingat bahwa setiap dari kita ini di peran apapun punya ruang untuk terus bertumbuh gitu dan berkontribusi seperti Pak Budi Gunadi Sadikin. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di obrolan berikutnya dari podcast Prima 1. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Oke, sampai Sampai jumpa. jumpa. Terima kasih.